Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki suatu bulan yang mana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis ini dikatakan hasan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum fihi siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairuha faqad hurim." Kata Nabi SAW, "Atakum syahru Ramadan, datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah, Pak. Semakin tua seseorang semakin banyak ibadah, berarti usianya berkah. Semakin kaya seseorang semakin banyak ibadahnya, berarti berkah hartanya. Semakin berilmu seseorang semakin banyak amalnya, berkah ilmunya. Jadi keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Faradallahu lakum fihi siyamahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian kaum muslimin di dalam bulan tersebut siyamahu, ibadah siyamnya. Siyam itu ya siyam, Pak. Karena siyam itu adalah menahan diri dari makan minum dan segala sesuatu yang membatalkan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari makan minum sengaja ataupun berhubungan. Maka kita biasakan, sering kami sampaikan, kita Pak biasakan mengucapkan kata
shaum gitu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan bulan Ramadan tersebut, tuftahu fihi abwabus samai, dibukakan oleh Allah di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit. Dan surga itu di langit, Pak. Surga itu di mana, Pak? Di langit, di atas dia posisinya. Jadi dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi mardatus syayatin, kemudian diikat di dalam bulan Ramadan itu para syaitan. Ya, kecuali syaitan manusia bebas gentayangan, ya. Lillahi fihi lailatun, Allah memiliki di dalam bulan Ramadan itu satu malam, khairun min alfi syahrin, itulah Lailatul Qadar. Allah punya satu malam yang ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Faman hulima khairuha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi untuk meraih kebaikan di malam itu, di malam Lailatul Qadar itu, maka sungguh dialah orang yang terhalangi, orang yang merugi. Maka itu luar biasa kebaikan. Maka kita butuh persiapan, Pak, ya. Ada persiapan kita. Namun pembahasan kita bukan persiapan. Kajian kita kajian biasa, namun muqaddimah saja. Jadi apa persiapan kita? Persiapan kita tentu berdasarkan dalil, ilmu, Pak, ya. Persiapannya sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Dalam riwayat yang lain, idza jutunibat al kabairu. Dalam riwayat ini fi'il ma'lum, idza jatanabal kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu yang kita kerjakan minimal sehari semalam. Kemudian ibadah Jumat pekan ini ke Jumat pekan mendatang. Kemudian Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun depan, itu ada keutamaan yang besar. Itu yang harus kita persiapkan diri kita untuk meraih, mengharapkan keutamaan itu, yaitu sebagai penghapus dosa antara keduanya, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Namun syaratnya ada, Pak. Tidak gratis rupanya, Pak, ya. Ya, tidak begitu saja. Syaratnya adalah idza jatanabal kabair, apabila seseorang itu meninggalkan, bertobat dari dosa-dosa besar. Itu persiapan kita. Jadi persiapan kita menjelang bulan Ramadan, kita bertobat betul kepada Allah. Kita betul-betul membersihkan hati kita dari seluruh dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kalau tidak dilengkapi syarat menghindari dosa besar, maka ibadah saum kita, ya, dalam bahasa masyarakat, puasa kita itu sia-sia. Ya, tidak akan berfaedah gitu, ya. Cuman haus dan lapar saja, namun tidak berpahala. Ada orang dia saum puasa namun tidak sholat, itu kan dosa besar, dosa yang paling besar setelah kesyirikan itu. Atau ada orang yang puasa, ya, saum, tapi masih membuat hati suaminya, ya, sakit, atau masih durhaka sama suami. Sebaliknya, suami masih zalim kepada istrinya. Ada sebuah hadis yang juga dinilai sahih oleh Syekh Albani, bahwasanya Rasul mengatakan salasatun. Ini sering kami sampaikan hadisnya, apa kita ulang lagi, Pak, ya? Salasatun la yaqbalullahu lahu salatan. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan Allah terima salatnya. Yang pertama, imamu qaumin, ya, lahu, ya, karihun wahum lahu karihuna. Imam yang mengimami makmum, yang mana makmumnya tidak suka dengan imam itu.
Namun tidak suka di sini tentu ada alasannya, alasan syar'i Pak ya. Mungkin imamnya akhlaknya jelek ya, atau dia tidak ya cocok menjadi imam, dipaksakan gitu ya, sehingga makmum yang di belakang pada dongkol, ini bapak ini lagi yang jadi imam gitu ya, gitu ya. Jadi ini termasuk yang tidak diterima sholatnya, pahalanya gitu. Sholatnya sah secara fikih Pak, namun pahalanya kata Rasul tidak diterima oleh Allah. Imam dalam kapasitas yang besar juga pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya misalkan karena kezalimannya ya, karena ketidakadilannya, itu juga masuk ya. Kemudian yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha ghadbanun ya. Seorang wanita berada di malam hari, batat itu bata yabitu, mabit dia di malam hari, ketika di malam hari, namun ini bukan pembatasan waktu, artinya di waktu manapun, namun terkhusus ketika malam gitu ya. Seorang wanita, seorang istri di malam hari dia membuat suaminya murka, ada hal-hal yang membuat suaminya marah atas kedurhakaannya gitu. Ini juga termasuk. Kemudian yang ketiga, wal akhawani mutasariman, dua orang yang bersaudara. Saudara di sini umum, baik itu saudara secara nasab, abang kakak ya, orang tua dengan anaknya, ataupun persaudaraan sesama kaum muslimin, karena orang Islam itu ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kalau seandainya rusak hubungannya, saling tidak syukur sapa misalnya Pak, nampak kawannya langsung ya balik kanan, dia balik kanan gerak ya, nggak mau lihat wajah temannya, marah terus lihat wajah temannya. Ini dosa besar nih. Ini Pak, dia khawatirkan orang yang seperti ini kalau tidak tegur sapa masuk bulan Ramadan tidak termasuk mendapatkan pahala yang mukaffirat itu ya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat idza jutanabal kabairnya, nggak ada. Dia tidak meninggalkan bertobat dari dosa besar. Karena tidak tegur sapa dengan teman itu bukan dosa kecil, itu dosa besar Pak ya, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, tidak halal bagi seorang muslim memboikot, tidak negur temannya, tidak ngasih salam, yang satunya juga tidak enak marah sama temannya lebih dari 3 hari. La yahillu li ahadin an yuhajira akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal berarti haram. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persiapan seorang muslim itu Pak, mempersiapkan hatinya, jauhi dosa-dosa besar, apalagi durhaka sama orang tua yang ingin masuk Ramadan ini Pak, dikhawatirkan nggak dapat itu ya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah keutamaan bulan suci Ramadan nanti ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jauhi diri kita dari seluruh dosa-dosa besar. Kemudian persiapan yang kedua adalah tentu ilmu, karena saum Ramadan itu hukumnya wajib, maka mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan saum Ramadan. Harus tahu kita apa definisi saum ya, apa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya, syarat wajibnya, apa perkara-perkara yang disunahkan ketika saum, ketika berpuasa, dan apa pembatal-pembatalnya, itu ilmunya itu ya. Maka wajib kita, kalau kita tidak mempelajari itu Pak, nggak tahu gitu ya, berdosa kita. Kenapa? Karena saum di bulan Ramadan, puasa Ramadan hukumnya wajib, maka mempelajari ilmu terkait dengan saum Ramadan maka ilmu hukumnya wajib. Terutama yang wajib seperti tahu rukunnya, itu wajib tahu rukun Pak ya, syaratnya, karena syarat itu harus ada dalam ibadah. Kalau tidak ada syarat, ibadah nggak sah gitu ya. Kemudian apalagi pembatalnya ya. Kalau sunnah-sunnah Ramadan itu hukum mempelajarinya sunnah ya. Yang wajib itu adalah yang wajib kita kerjakan berkaitan dengan ibadah saum tersebut, ibadah puasa tersebut. Maka untuk itu Pak, mulailah kita membaca buku-buku fikih ya, saum, fikih puasa, atau kita menghadiri kajian-kajian dan menyaksikan yang kajian-kajian tentang itu, karena hukumnya wajib itu.
Karena ibadah puasa itu wajib, saum itu wajib, maka ilmu tentang itu juga wajib. Artinya kalau kita nggak nyempatin waktu, pak, berdosa kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itu sekilas ya tentang persiapan ya bulan suci Ramadan. Jadi kita bersihkan hati kita dari segala dosa-dosa besar, kita bertobat kepada Allah, memasuki bulan suci Ramadan, dan kita bekali diri kita dengan ilmu berkaitan dengan fikih, ya, fikih ibadah puasa atau ibadah saum. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita masih ya pada bab ya bahwa tentang perbuatan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Bahkan sesuatu itu yang mereka persekutukan dengan Allah itu tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri gitu ya. Lemahnya ya kesyirikan itu. Lemahnya sesuatu yang mereka sembah selain Allah itu. Ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Ya, faidah daripada ayat ya. Surah Fatir 13 sampai 14 itu kalau nggak salah ya, batasan yang terakhir. Qala asy-syarih hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan juga beliau mendapatkan pahala dari ilmu beliau ini. Beliau berkata, ma yustafadu minal ayati, apa pelajaran faidah yang bisa kita ambil dari ayat itu? Ayat keberapa bang? Fatir ayat 13 sampai 14. Apa faidah ayat? Kan gitu. Faidah itu artinya pelajaran Pak ya. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, butlanu syirki bidalilil qati'i wal burhanil wadihi. Batilnya perbuatan syirik dengan dalil yang pasti dan dengan petunjuk yang jelas. Kemudian yang kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawaffuruha fil mad'u al-mustaghasi bihi. Dalam ayat itu juga terdapat penjelasan syarat yang wajib terpenuhi terhadap sesuatu yang boleh kita berdoa kepadanya dan boleh kita beristighosah dengannya. Istighosah telah kita bahas. Apa kemarin bang? Apa arti istighosah? Doa minta dihilangkan musibah. Jadi apa syarat sesuatu yang boleh kita beristighosah kepadanya? Apa syarat sesuatu yang boleh kita berdoa kepadanya? Maka yang pertama syaratnya adalah mulkuhu lima tulima minhu. Sesuatu yang kita berdoa kepadanya itu adalah dia memiliki kekuasaan. Milkuhu, dia memiliki kekuasaan dari apa yang diminta darinya. Maka itu hanya ada pada Allah, karena manusia tidak punya kekuasaan apapun. Bagaimana mungkin kita minta diangkat musibah padahal orang itu juga kena musibah? Karena setiap manusia akan diberi oleh Allah musibah masing-masing. Jadi musibah ini adalah sesuatu ketetapan Allah yang Allah timpakan baginya, mulai sesuatu yang buruk ya maupun yang baik. Baik itu musibah juga Pak, istidraj namanya. Bahkan manusia yang paling besar ujiannya, musibahnya para rasul gitu. Jadi bagaimana mungkin kita minta diangkat musibah dari Nabi? Nabi saja kena musibah juga. Contoh di perang Uhud akan kita bahas di dalil yang selanjutnya. Di perang Uhud patah gigi beliau, gigi di antara gigi seri dan gigi taring. Itu namanya rubaiyah dalam bahasa Arab. Ini gigi seri ini ya, ini gigi seri, ini gigi taring Pak. Di antara itu gigi Rasul patah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah Pak. Kalau Nabi hebat ya, kita minta beristighosah dengan Nabi, pasti Nabi kan bisa tahu kan, nah, ini akan patah nih gigi saya, nggak mau saya lakukan itu gitu. Namun Nabi nggak tahu itu ya, tiba-tiba saja beliau terkena musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian kepada beliau.
Bahkan di Taif, yang cerita yang sering kita dengar, Nabi berdarah-darah kakinya, Pak. Nabi nggak mau ya, setiap orang secara fitrahnya nggak ada yang mau sakit gitu, Pak ya. Ada nggak orang sengaja ya kan mau sakit, kan nggak boleh juga kita ya kan. Dalam Islam sengaja menyakiti diri itu hukumnya haram ya, karena nggak boleh, Pak ya, menyakiti diri. La darar wala dirar ya, tidak boleh menyakiti diri dan tidak boleh menyebabkan orang lain tersakiti. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab ya, syarat sesuatu yang boleh kita berdoa kepadanya, beristighosah dengannya adalah sesuatu itu memiliki kekuasaan ya, memiliki sesuatu yang diminta dengannya, dia mampu melakukannya, dan tidak ada yang mampu melakukan itu hanyalah Allah saja, sehingga nggak boleh berdoa kepada selain Allah, karena selain Allah itu nggak mampu. Nabi saja apa yang paling hebat makhluk Allah, Nabi itu makhluk Allah yang paling bagus ya, bahkan Sayyidu Bani Adam, penghulunya anak Adam. Dibandingkan dengan Nabi Adam, Rasulullah lebih afdalul khalqi, beliau dia makhluk ya yang paling utama, bahkan lebih mulia dari malaikat Jibril sekalipun. Itu Rasulullah, dia lebih mulia. Nabi saja tidak mampu untuk menghilangkan kalau Allah menetapkan musibah atas beliau. Kemudian yang kedua, sima'uhu lidu'ai man da'ahu, sima'uhu lidu'ai man da'ahu, pendengarannya, artinya dia mampu mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Dan orang-orang yang mati ya, para wali yang sudah meninggal itu tidak mampu mendengarkan doa. Dalilnya apa, Pak? Ayat yang ke-14 dari surah Fatir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jelas sekali ayatnya. Apabila, ini syarat, ini ya, isim syarat ini. In tad'uhum, jikalau apabila kalian berdoa kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu, termasuk patung-patung juga ya, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Anggaplah mendengar kata Allah ya, katakanlah mendengar gitu, walau sami'u, kalau seandainya mereka mendengar, tapi mereka nggak bisa mendengar karena dinafikan pada statement Allah sebelumnya. Tapi anggaplah ya, katakanlah seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa menjawab doa kalian, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Jadi apa gunanya melakukan hal yang sia-sia, syirik lagi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu selain Allah nggak mampu mendengarkan doa, orang yang berdoa kepadanya hanya Allah yang mampu, maka berdoalah kita hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, qudratu ala ijabatihi, kemampuan untuk menjawab doa, dan itu hanya ada pada Allah, karena dalam ayat ini telah dijelaskan, lau walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka patung-patung yang kalian sembah selain Allah, orang-orang yang mati yang kalian jadikan perantara dalam beribadah kepada Allah, kalian bertawassul kepada mereka, maka mereka tidak mampu mengabulkan doa, karena mereka butuh doa, berdoa kepada Allah juga. Mereka mengharapkan Allah mengabulkan doa mereka saja. Para wali-wali yang sudah wafat itu, Bapak Ibu sekalian, itu ya, mereka juga memikirkan diri mereka gitu ya, selamat atau tidakkah mereka, kan gitu. Mereka juga mengharapkan ya pengkabulan doa dari Allah. Bagaimana mungkin mereka sendiri bisa mengabulkan doa? Mereka toh butuh pengkabulan doa dari Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi ada 3 syarat, Pak ya. Sesuatu itu boleh disembah, sesuatu itu boleh berdoa kepadanya, boleh beristighosah dengannya, dan itu hanya ada pada Allah, hanya ada pada sifat Allah. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki 3 syarat ini. Kemudian faedah yang ketiga, annal aqidata mabnaha 'alal burhani wal yaqin.
Sesungguhnya akidah itu, keyakinan itu, ya, itu dibangun di atas hujjah, dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, gitu ya. Wal yaqin, dan dibangun di atas keyakinan, ya. La 'ala dhanni wat takharrus, la 'ala dhanni wat takharrus, bukan atas dasar persangkaan dan kedustaan, wat taqlidil a'ma, seperti orang kafir Quraisy taklid buta. Itu taklid a'ma. Taklid itu Pak, ya, mengambil pendapat tanpa tahu dalil dari pendapat yang diambil tersebut. Itu taklid. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka adalah muqallid, ya, muqallidun, orang-orang yang taklid, mengambil kebiasaan, pendapat, tradisi nenek moyang mereka tanpa tahu, ya, hujah, dalil dari nenek moyang mereka. Apa kata nenek moyang? Udah. Sehingga taklid itu termasuk min masailil jahiliyah, termasuk tradisi-tradisi orang-orang jahiliyah. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam itu hukum asal taklid haram. Maka Syekhul Islam mengatakan taklid itu seperti kahali aklil maitah, kata beliau. Kondisi orang yang taklid itu seperti orang yang memakan bangkai. Makan bangkai bila boleh Pak? Dalam keadaan darurat, ya. Nggak ada lagi makanan, ya. Cuman ada bangkai, ya, bangkai ayam yang telah membusuk. Tapi kalau tidak dimakan bangkai ayam ini, dia mati, iya kan? Nggak ada lagi makanan yang lain. Makan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kapasitas. Kalau seandainya sudah dia makan, jangan sampai kenyang pula, ya. Bagaimana dia mampu bertahan hidup? Karena ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, biqadariha. Yang namanya darurah dalam kaidah usul fikih, ya, itu diambil sesuai dengan kadar ukuran yang dibutuhkan. Jangan mentang-mentang, ya, makan babi itu darurat boleh, gitu ya. Udahlah, lah kenyang-kenyang makan lagi, enak pula nih. Ini darurat apa, gitu ya. Jadi yang darurat itu diambil, dilakukan karena diambil sebutuhnya saja. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taklid itu hukum asalnya haram. Karena hukum asalnya kita disuruh belajar. Karena untuk menghilangkan taklid, dia belajar, mempelajari dalil, ya, dari agama kita. Maka agama Islam itu Pak, agama dalil, ya. Itu guna kita belajar supaya kita nggak ikut-ikutan. Kalau bahasa kita Pak, taklid itu ikut-ikutan. Apa kata orang, ya? Kata bapak saya sholat gini, ya, ya. Kata bapak saya, atau nengok orang kampung saya tengok. Kalau salam itu assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangannya. Dalilnya itu yang taklid itu Pak. Dia mengambil pendapat tanpa tahu Al-Quran dan sunnahnya. Ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di hadis Nabi? Tidak tahu dia. Yang penting saya nengok orang lah. Itu yang taklid Pak, ya. Itu yang taklidul a'ma. Kita belajar ilmu agama untuk menghilangkan sifat seperti itu. Kita tahu alasan kenapa yang seperti, ada nggak dalilnya dari hadis ini, gitu ya. Ternyata tidak ada, ya. Berarti ini termasuk bid'ah, gitu ya. Suatu amalan-amalan yang ditambah-tambah dalam ibadah sholat, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, isbatu ilmillahi bi'awaqibil umur, penetapan ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap, ya, ending dari sebuah permasalahan, sebuah perkara. Ending itu akhir, awaqib itu akibah. Awaqib jamak dari akibah. Akibah itu akhir Pak, keadaan akhir dari suatu segala permasalahan di dunia itu Allah tahu. Jadi Allah itu sudah tahu Pak, apakah kita menjadi penghuni surga atau neraka. Allah Maha tahu, lah tahu Allah. Namun kita yang nggak tahu, Allah nggak ngasih tahu juga. Allah hanya ngasih tahu beberapa saja melalui Rasulnya, seperti Abu Bakar, ada hadisnya. Jadi dalam konsep akidah Islam,
seseorang itu tidak boleh kita ponis neraka dan surga kalau tidak ada dalilnya. Itu. Kalau dia secara umum ya kita katakan orang kafir itu secara umum dia masuk neraka, orang kafir, ya. Maka kita nggak boleh memponis seseorang itu, misalkan ya kalau kafir jelas Allah sendiri yang telah memponisnya. Seluruh orang kafir meninggal di atas kekafiran itu masuk neraka, jelas dalilnya. Namun orang yang tidak ada Allah memponis dan Rasul yang masuk surga nggak boleh, Pak. Kita pastikan gitu. Ya, namun kita boleh kita doakan kalau dia Muslim, karena memang orang Muslim itu ya secara umum sifatnya insya Allah masuk surga. Kalau seandainya mereka tidak membawa dosa syirik akbar, gitu. Maka nggak boleh kita ponis personnya pasti masuk surga. Saya insya Allah, Pak, pasti saya ini. Kalau insya Allah kan bukan memastikan, masih mengkaitkan dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Tapi kalau saya pasti masuk surga, nah, itu di mana dalilnya, Pak? Memastikan. Maka nggak boleh. Atau memastikan orang Islam ya masuk neraka, atau memastikan orang kafir yang belum mati. Kalau orang kafir yang belum mati nggak boleh juga, Pak, kita pastikan. Ya, Ahok pasti masuk neraka, itu nggak boleh, haram hukumnya. Di mana Bapak tahu? Tapi kan dia kafir, betul. Kafir yang dipasti masuk surga itu mati dalam kekafiran. Kan belum mati Ahok, gitu ya. Boleh jadi sebelum meninggal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Nah, gimana, Pak? Bapak yang memponis, Bapak yang nanti takut kiri kita, ya, karena ada hadisnya, Pak, sahih. Jadi di zaman Bani Israel, walaupun ini kisah Israiliyat, Pak, ya, namun hadisnya sahih. Pelajarannya bisa kita ambil, ya. Jadi ada seorang laki-laki, Pak, ini disebutkan dalam kitab Al-Qaul Mufid ini, dan ini hadis sahih Al-Bukhari, dinukilkan oleh Imam Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya. Jadi di zaman Bani Israel itu ada seorang yang taat, seorang laki-laki yang taat, ya. Warrajulul muti'ul ladzi yamurru bil 'asi. Ada seorang laki-laki yang taat, sangat ahli ibadah. Kemudian laki-laki ini yamurru bil 'asi, melewati seorang pelaku maksiat. Min Bani Israil, dari Bani Israel. Wa yaqul, lantas laki-laki ini berkata, ya, sebelumnya ini cuman penggalan saja yang dibawakan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Sebelumnya, Pak, kisahnya seperti ini. Ini kisah lengkapnya dalam sahih, ya, dalam sahih Muslim, ya. Kemudian juga dalam sahih Al-Bukhari, dimuat oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Maghazi, ya. Bab laisa laka minal amri syai'un. Jadi ada seorang laki-laki yang soleh di zaman Bani Israil, ahli ibadah, Pak. Dia punya temannya itu ahli maksiat. Jadi temannya itu selalu diberikan nasihat, ya, berkali-kali gitu. Namun teman itu mengatakan, ini urusanku dengan Tuhanku, sudahlah kamu urus saja urusanku, ya. Sampai emosi teman yang soleh ini, Pak, ya. Ini menunjukkan apa? Nggak boleh kita emosi. Kalau kita dakwah ya kita sampai aja, jangan sampai kita itu terpancing emosi, karena tugas kita hanya menyampaikan. Yang merubah orang itu, yang membolak-balikkan itu Allah, karena hati seorang itu di antara jari jemarinya Allah, kan seperti itu. Jadi sampai-sampai laki-laki ini bersumpah, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, lah kelewatan batas, lah saya nasihati dia ngeyel terus gitu, ya, lah suruh sholat nggak mau terus, ya, dah, demi Allah itu ahli neraka itu fulan gitu, ya, Allah nggak akan mengampuninya. Kemudian, Pak, ya, meninggal itu orang yang taat meninggal, ya, yang pelaku maksiat meninggal, Allah bangkitkan kelak di hari kiamat. Qala Allahu lahu, Allah berkata kepada yang soleh itu, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin. Siapa orang yang lancang atasku, kata Allah, yang dahulu berani mengatakan aku tidak akan mengampuni si fulan. Siapa dia, gitu, ya, ngatur-ngatur kata Allah, ya kan? Faqad ghafartu lahu wa ahbabtu amalaka. Sungguh aku telah mengampuni si fulan. Ternyata si fulan yang dia katakan nggak akan masuk surga itu, ya, yang sudah dia vonis neraka, tobat rupanya, Pak, di akhir ayatnya itu. Di antara syarah hadis itu. Akhirnya apa? Allah ampuni pelaku maksiat itu,
pelaku ibadah yang sombong ini ya, Allah hapus amalannya, masuk neraka dia. Itu artinya apa pelajarannya Pak? Pelajarannya kita melihat ahli maksiat itu jangan langsung kita yakin ini pasti masuk neraka, nggak boleh. Itu ya ta'alla namanya, itu rancang terhadap Allah, karena belum tentu dia seperti itu. Allah mampu membolak-balikkan hatinya. Bahkan orang pembunuh 100 jiwa saja Pak, di akhirnya bertobat dia, ayo masuk surga. Maka kalau ada pelaku maksiat, tugas kita menyampaikan mereka. Bahkan pelaku syirik sekalipun Pak, tugas kita menyampaikan saja. Adapun memponis dia menjadi ahli neraka apa itu bukan urusan kita, itu pekerjaan Allah itu ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tahu Pak urusan yang akan terjadi, penghuni neraka lah tahu Allah, penghuni surga, tapi kita yang tidak tahu. Maka apa yang kita lakukan? Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, kalau seandainya penghuni surga telah ditetapkan, penghuni neraka sudah ditetapkan, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kalian kan nggak tahu kan apakah kalian penghuni surga atau tidak, maka lakukanlah, beramallah kalian sesuai dengan syariatku, sesuai dengan sunnahku. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah. Beramallah, karena setiap orang itu Allah akan mudahkan. Dia itu ditetapkan untuk menjadi apa? Kalau penghuni surga, insya Allah mudah sekali mengamalkan amalan penduduk surga. Kalau penduduk neraka, mudah sekali mengamalkan amalan penduduk neraka. Syirik enak kali gitu ya, bid'ah jalan terus ya, maksiat yes nomor 1. Nah ini kalau ada seperti itu ya, maka kita harus bersuuzon ya, ini penghuni neraka anak saya ini kan kok mudah kali bermaksiat. Maka kita kembali kepada Allah, kan kita nggak tahu juga. Yang penting solusinya beramal saja, udah serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masuk dalil yang selanjutnya. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihi an Anasin, dan di dalam hadis sahih ini, sahih Bukhari Muslim juga, radhiyallahu anhu, yang semoga Allah meridhai beliau. Qala, Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin wa kusirat rubaiyatuhu faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Ini termasuk hadis Asbabun Nuzul surah Ali Imran 128 ini. Anas berkata, luka Nabi ya, kepala beliau luka ya, kemudian gigi beliau patah gitu ya. Nabi terluka atau Nabi dilukai sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud. Jadi perang Uhud ini perang yang terjadi di tahun ketiga Hijriah, dan ketika itu kaum muslimin Allah uji dengan kekalahan. Kalah kaum muslimin ketika itu, dan kemenangan di tangan kaum musyrikin. Nah, siapa panglima kaum musyrikin ketika itu Pak? Iya, Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu subhanallah, masya Allah ya, di antara keistimewaan beliau tidak pernah kalah perang meskipun belum masuk Islam gitu ya. Iya, ini Khalid bin Walid ya. Namun di situ disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin dalam syarah kitabnya ini, karena ya satu kesalahan kaum muslimin. Karena waktu itu kaum muslimin di awal-awal perang, kalau kita ibaratkan dengan perlombaan sepak bola Pak, di babak pertama itu menang kaum muslimin, dan Rasul mengatakan tetap pasukan pemanah di tempatnya, jangan terburu-buru gitu. Jadi kalau seandainya kita kelihatan menang di babak pertama ini, jangan langsung semuanya ya bersatu di satu tempat gitu. Tetap penjaga pemanah di tempatnya. Namun ketika itu ya para sahabat tidak mengindahkan
apa yang dikatakan, apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Ya, akhirnya ya ternyata itu hanya strateginya orang kafir Quraisy yang telah dirancang oleh Khalid bin Walid gitu ya. Ya akhirnya apa? Ketika kaum muslimin mengumpul di satu tempat, ternyata kaum muslimin masih punya cadang ya, tentara mereka masih banyak rupanya. Pas ngumpul diseranglah habis-habisan dan banyak yang terbunuh ketika itu dari kalangan kaum muslimin juga, dan Nabi saja sampai-sampai Nabi juga terluka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab kenapa ya kaum muslimin ketika itu kalah gitu. Maka sebabnya adalah karena tidak mematuhi perintah Nabi SAW. Mereka bermaksiat gitu ya kepada Nabi SAW. Maka Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarah beliau ini ya, kalau seandainya ya kaum muslimin waktu itu satu saja kemaksiatan yang mereka lakukan, maka mereka ya kalah. Dan bagaimana dengan keadaan kita? Maka kata beliau ya, wa qad hasalat hazimatul muslimina li ma'siyatin wahidah, kata Imam Ibnu Utsaimin. Maka terjadilah atau kalahlah kaum muslimin disebabkan oleh satu maksiat. Tidak mendengar aba-aba dari Nabi ya, pasukan panah itu nggak mendengar waktu itu. Satu maksiat saja kalah kaum muslimin. Wa nahnu al-ana nuridul intisar. Kita hari ini pingin Allah membantu kita, kemenangan dari Allah. Wal ma'asi katsiratun 'indana. Sedangkan maksiat itu banyak. Kesyirikan merajalela. Bagaimana Allah akan bantu kita? Ya. Jadi kalau seandainya kita mau ditolong oleh Allah, maka tolong juga agama Allah. Jangan berbuat maksiat. Ya. Maka Pak, saya sedih ya ingin mengungkapkan ini Pak. Ya, memang ya sudah sunnatullah bahwasanya orang-orang Yahud ia akan selalu memerangi kaum muslimin sampai besok. Kaum muslimin di bawah ya pimpinan Imam Mahdi juga akan menyerang mereka. Namun apa yang kita ambil pelajaran dari kisah perang Uhud ini Pak, satu maksiat saja kalah kaum muslimin. Bagaimana kalau seandainya maksiatnya banyak sekali? Bagaimana kalau maksiatnya itu adalah bentuk kesyirikan? Kalau seandainya mereka betul-betul menjalankan tauhid ya, menjauhkan seluruh keyakinan tarikat-tarikat sufiyah ahlu syirik itu yang bertabarruk kepada kuburan, yang mengkeramatkan kuburan, itu sebenarnya yang membuat kaum muslimin itu lemah kalah. Namun ya ketika kaum muslimin menghancurkan itu dahulu, seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibantu oleh raja waktu itu, raja suku Diriyah ya, Alu Sa'ud ya, Muhammad bin Sa'ud ya, maka Allah bantu Pak. Allah bantu, bahkan mereka dapat sekarang kekuasaan untuk bisa menjaga sebagai khadim, sebagai penyerpis ya, berkhidmat dengan dua tanah suci. Allah berikan itu. Kenapa? Karena beliau menegakkan tauhid gitu. Iya, kalau kesyirikan Pak dipelihara tidak akan jaya kita. Kita akan selalu dihancurkan oleh musuh-musuh kita. Ini butuhnya tauhid hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau masih kaum muslimin meyakini ya keramatnya kuburan, masih meyakini wali-wali yang dikubur ataupun nabi yang dikubur itu memberikan manfaat, menghilangkan mudarat, mereka berdoa, masih melakukan kesyirikan itu, maka demi Allah ya, bagaimana Allah akan membantu mereka? Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Bantu agama Allah dulu, tauhidkan Allah dulu, jauhi syirik dulu, barulah setelah itu ya Allah akan menolong kita. Ini ya, itu syarat kemenangan di sisi Allah. Tegakkan tauhid dulu, binasakan kesyirikan dahulu. Lihat Nabi Pak, dakwah beliau 10 tahun, 13 tahun di Mekah, beliau perangi kesyirikan dulu. Beliau tanamkan akidah, beliau berdakwah kepada akidah ya. Walaupun banyak cobaan beliau, namun apa hasilnya? Allah taklukkan kota Mekah. Beliau kuasai kota Mekah setelah itu. Setelah apa? Setelah betul-betul menjauhkan diri kaum muslimin dari perbuatan
kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Berkata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, qala syujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat raba'iyatuhu. Terlukai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud dan patah gigi beliau, yakni gigi di antara gigi seri dan gigi taring, itu rubaiyah. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Ali Imran 128. Turunlah surah Ali Imran 128 ini. Lantas setelah itu melihat kekalahan kaum muslimin dan bahkan Nabi pun patah gigi beliau, lantas Rasulullah bersabda, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana akan beruntung satu kaum, syajju nabiyahum, yang mana mereka melukai nabi mereka. Jadi kaifa di sini pertanyaan. Namun pertanyaan di sini kata para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, yang maknanya pengingkaran. Rasul mengingkari tidak akan beruntung kaum tersebut gitu, yang mana mereka melukai nabi mereka. Maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki hal itu sedikit pun. Dan syai'un di sini nakirah, kata Syekh Utsaimin, maka memberikan makna umum terhadap perkara gaib, ya, apakah beruntung tidaknya wahai Rasulullah, itu makna yang akan Allah sampaikan gitu ya. Engkau wahai Muhammad tidak ada urusan dengan hal itu, serahkan aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca penjelasan daripada pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, qala syarihu hafizahullah, wa fi sahih. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab yang dalam matanya mengatakan wa fi sahih, di dalam hadis sahih. Sahih di sini adalah as-sahihaini, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Syujja ini fi'il madhi bina majhul, ya, atau kata pasif, dilukai. Tapi kalau melukai syajja, ini syujja, ya, sehingga dihapus fa'ilnya, sehingga maf'ul bihnya ataupun objeknya diangkat menjadi pengganti fa'il atau naibul fa'ilnya, langsung an-nabiyyu. Asalnya syajjal musyrikunan nabiyya, itu asalnya, tapi al-musyrikunnya dihapus gitu ya. Nah itu dalam sisi bahasa ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian syajja ini masdarnya sajatun, ya, atau syajatan, syajjatan pakai tasydid, ya, syajjatan. Syajja yashujju syajjatan gitu. Kemudian syajjah apa artinya? Asyajjatu ajurhu fi ra'si wal wajhi khassatan. Ya, asyajjah itu adalah luka yang ada pada kepala dan wajah secara khusus. Jadi redaksi hadis ini sujjan nabiyyu, maka teridentifikasi bahwasanya Rasulullah terluka di bagian wajah beliau dan kepala, karena memakai kata-kata syujja atau syajja. Karena dalam bahasa Arab syajja itu artinya adalah luka yang terletak pada muka dan kepala. Jadi waktu itu kepala Nabi luka, wajah Nabi luka, bahkan kusirat rubaiyatu, patah gigi beliau. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yauma Uhud. Nah, Uhud itu adalah nama gunung. Jabalun ma'rufun, gunung yang dikenal oleh orang Mekah, tahu semua ya. Mana gunung Uhud? Tahu Mekah. Yang terletak di Syamalil Madinah, sebelah timur kota Madinah. Afwan, orang Madinah tahu, dia orang Mekah tahu juga sekarang ya. Kanat indahul waqa'atul masyhuratu. Dahulu terjadi di sisi gunung itu kejadian yang terkenal yang disebut dengan perang Uhud, ya. Ghazwatul Uhud itu dalam bahasa Arabnya, perang Uhud. Fanusibat ilaihi, sehingga disandarkanlah
kejadian itu kepada gunung itu, karena di sisi gunung atau dekat dengan gunung itu terjadi peperangan itu yang waktu itu kaum muslimin kalah, Pak. Kemudian patah rubaiyahnya Nabi. Rubaiyah itu apa? Ini beliau beri penjelasan. Ar-rubaiyatu hiya sinnul lati ba'da saniyati. Gigi yang terletak setelah gigi seri ini. Gigi seri ya, setelah ini ya. Ini. Kayak ini taring. Kalau dalam kamus kita lihat ar-rubaiyah itu adalah gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring. Nah, gitu. Wal insanu lahu arba'u rubaiyatin, dan manusia memiliki 4 gigi rubaiyah, 2 di atas 2 di bawah. Jumlahnya berapa? 4. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, faqala, Nabi bersabda, kaifa yuflihu qaumun, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana akan beruntung satu kaum, ila akhir hadis ya. Ai kaifa yahsulu lahumul fawz wal dhafar was sa'adatu. Al fawz wal dhafar was sa'adah ini satu maknanya. Ya, keberuntungan, kebahagiaan gitu ya, keberhasilan. Bagaimana mereka akan mencapai keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan ya? Ma'afi'lim hadza biyanibin, dengan perlakuan mereka terhadap nabi mereka. Ya, tidak akan mereka mendapatkan keberuntungan kalau mereka tidak bertobat, Pak. Dinyatakan betul ya, kafir orang-orang yang melukai nabi. Jangankan melukai fisik nabi, dalam Islam mencela nabi itu adalah termasuk pembatal keislaman. Ya, ada orang mencela nabi, Pak, merendahkan nabi, ini membatal keislaman seseorang, bukan main-main, Pak. Ini dosanya selevel dengan syirik gitu. Karena syirik juga naqidul Islam. Ya, mencela nabi juga, mencela sesama kaum muslimin aja dosa besar gitu, apalagi mencela nabi. Nah, dosanya paling besar aja, selevel dengan syirik, bahkan termasuk pembatal keislaman itu, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi menyakiti fisik Nabi gitu. Iya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un. Engkau laisa laka, tidaklah ya engkau memiliki, ya, bukan di bawah kendalimu, untuk kalau bahasa kita. Minal amri, apa yang maksud dengan urusan dalam ayat ini? Al amru dalam ini apa? Minal hukmi fil ibad, menghukumi ya hamba-hamba Allah ya. Jadi Nabi nggak boleh memvonis gitu. Nah, masuk neraka orang itu keputusan Allah, kecuali Allah sudah mengatakan si fulan masuk surga, boleh Nabi memvonis. Si fulan masuk neraka. Tapi kalau belum ada keterangannya, jangan dahului Allah gitu. Cukup Allah dahulu itu. Maka turunlah ayat ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, karena mengingat waktu mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.